penghujung musim kemarau, persawahan di Desa Oesao, Kupang, Nusa Tenggara Timur biasanya beralih fungsi menjadi ladang bermain ternak liar. Desa Oesao memang dikenal sebagai pusat peternakan sapi liar di Tanah Timur. Karena luasnya padang savana yang menjadi sumber makanan hewan herbivora ini. Aduh, sambil. Salah satu strategi untuk menangkap sapi, kalau misalnya lagi di padang-padang seperti ini, kita harus menggunakan kuda. Jadi kita harus kejar dia sampai dia merasa kelelahan, baru di situ pada saat dia lemah, kita tangkap, kita ikat, baru digiring ke kandang. Yuk! Jika di Sumba terkenal dengan teknik jerat tali lasso layaknya koboi, Desa Oesao punya cara dibala. Dibala artinya dibanting. Sebelum ditangkap, sapi-sapi yang menjadi target diajak adu lari dengan kuda untuk menguras stamina-nya. Setelah stamina melemah, bagian buntut sapi ditarik agar semakin menguras tenaga mamalia ini. Kemudian teknik dibala baru dilakukan sambil mengikatkan tali pada bagian kepala. Wow, awas adik, awas. Ayo. Teknik dibala diyakini menjadi cara paling ampuh untuk menangkap sapi. Teknik lempar tali lasso akan sulit dilakukan karena sapi memiliki leher lebih pendek ketimbang kuda. Tanah Timur dan sapi seperti dua hal yang telah merekat erat dan menjadi identitas. Kali ini kuliner berbahan dasar sapi khas Timur tidak luput dari perhatian saya. Kalau kita main ke suatu daerah, nggak afdol rasanya kalau belum nyobain makanan khasnya. Nah, kayak hari ini saya mau bikin makanan unik dari Tanah Timur, namanya sei sapi. Nah, ini dia. Dan yang dipakai bahan-bahannya hanya dagingnya aja, tidak ada bagian lain. Nah, tinggal dipotong-potong ya Bapak ya. Tak sembarang daging dapat diolah menjadi sei. Dipilih daging yang segar, berwarna cerah, dan memiliki serat-serat melintang untuk mendapatkan hasil sei yang sempurna. Tahap pertama, daging diiris memanjang dengan bentuk yang tidak terlalu tipis atau terlalu tebal. Agar hasil sei empuk, proses iris wajib mengikuti pola serat melintang. Jadi dagingnya ini nggak dipotong-potong kecil-kecil, ternyata hanya diiris supaya dia memanjang seperti ini, biar nanti pas dipanggang itu nggak ada yang matang sebelah, jadi nggak ada yang hangus, matang merata. Bukan api, melainkan asap yang keluar dari kayu bakarlah yang digunakan untuk mematangkan daging sei. 30 cm menjadi jarak ideal antara kayu bakar dan daging. Sei merupakan teknik pengawetan daging secara tradisional. Teknik pengasapan ini berfungsi untuk menambah daya tahan daging agar tidak cepat busuk. Sambil menunggu dagingnya matang, karena memasak daging itu cukup lama, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi saya mau bantuin mama dulu untuk bikin bumbu buat si sei-nya makin cihui. Enak ya mama ya. Dari ini udah ada cabai, ada tuh. Nah, ini dia sei sapi yang sudah jadi, sudah matang, bentuknya seperti ini. Kenapa masyarakat sini lebih menyukai sei sapi yang diolah seperti ini? Karena memang ini adalah teknik pengawetan tradisional, lebih tahan lama dibandingkan diolah biasa. Daging sei sudah memiliki rasa gurih dari proses perendaman. Tumis rempah seperti ini merupakan cara yang biasa dilakukan masyarakat Desa Tanah Merah, Kupang, Nusa Tenggara Timur agar hasilnya lebih lezat. Dagingnya hangus tapi kukunya. Dah.
rasa sei sapinya ini setelah tadi diolah dicampur sama bumbu, gurih. Dari dagingnya sendiri aja udah gurih karena tadi kan sebelumnya dikasih garam yang banyak ya Bapak ya. Enak Bapak? Iya, enak. Hari masih pagi, namun pasar ternak lili di Desa Camplong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur sudah menunjukkan geliatnya. Sapi dari berbagai jenis menjadi ternak utama yang dijajakan di pasar yang ada setiap Selasa dan Rabu ini. Pembeli bebas memilih dan menawar hingga mendapat ternak yang dicari. Di sisi lain, para penjual dituntut lebih giat memasarkan sapinya karena persaingan yang ketat. Pasar ternak lili didaulat menjadi pasar hewan ternak terbesar di Nusa Tenggara Timur. Para penjual dan pembelinya pun berasal dari berbagai daerah, mulai dari Kupang hingga ujung utara di Atambua. Ayo Pak. Berapa? 14 juta. 14 juta dua? Iya. Berapa jangan Bisa jadi. Wah, mau uangnya cash Pak. Yes, di sini tidak ada pakai utang-utang. Tidak ada pakai utang, semua cash. Yes. Jadi kalau di sini penjual sama pembelinya tuh nggak sembarangan sapi-sapinya karena mereka punya surat ini. Ini surat keterangan dari desa bahwa si sapi itu punya si penjual nih, si bapak. Nanti kalau misalnya udah dibeli, ini dikasihin sama pembelinya biar tahu kalau ini sapinya legal, tidak curian. Pak, sapi Pak, beli Pak, sapi. Pak, sapi. Ini pilih Pak, tinggal banyak banget nih. 7 juta. Kalau sama saya 7,5. Tambah 500. Ayo, Bapak bagaimana? Coba. 6 juta sudah. Waduh, ditawar 6 juta. Ya, nggak bisa Pak, kurangi. Berapa? 7,5 Pak. Sudah, Sama 6,5 saya. sudah. Ya, tidak bisa Pak. 7 juta sudah pas. 6,5 sudah. Saya mau cari yang lain saja. 7 sudah. Pas Coba lihat 6,5. dulu. Kalau mahal biar saya lihat dulu. Ya. Nggak jadi beli. Nah biasanya di sini kalau misalnya pembeli itu pakai tas. Nah isinya tuh uang. Makanya saya nawar-nawarinnya yang bawa tas gede. Pak. Pak ditawar dulu aja Pak. Semua transaksi pembelian dilakukan secara tunai di tempat. Cara ini telah memudaya sejak dahulu. Jika pembelian melebihi kisaran 10 ekor sapi, kesepakatan bersama berupa uang muka dapat dilakukan. Berapa ekor? 12. 12 ekor, 100 juta. Panjar ya. Mau, 86. Panjar. 10 juta ya. 10. Ini cukup. Berapa ini? Terima kasih Bapak ya. Oke, Bapak ya. Wow, akhirnya sapi-sapinya terjual juga 12 ekor dengan harga 86 juta. Jadi kalau sapi di sini harganya tuh menurut musim. Kalau musim kemarau dia harganya bisa lebih murah dibandingkan musim penghujan karena semakin sedikit juga ya yang penjual mengirim sapi-sapinya ke sini karena aksesnya kalau musim penghujan itu lebih sulit dibandingkan kalau musim kemarau.